menghilangkan umat manusia dengan penyakit yang dibuat. Itu 2025. Solois musik indie Hindia beberapa waktu lalu dituding memperagakan aksi panggung yang kental dengan unsur sesat. Analis warganet tidak sarankan pada beberapa cuplikan aksi panggung di konser Lagi Pula Hidup Akan Berakhir atau LHAB yang merupakan konser dari album terbaru Hindia dengan judul yang sama. Hasil sejumlah unggahan viral di video TikTok alias VT, warganet menyebut jika musisi 29 tahun itu menyelipkan ajaran sesat dan Illuminati dalam konser dan lagunya yang dihelat pada medio November lalu. Dengan tersebut misalnya, dengan adanya sosok patung bersayap malaikat, mengangkat dua jari yang disamakan dengan Baphomet. Sosok imajinasi dewa berbentuk seperti kambing sebagai figur okultisme dan satanisme. Apakah benar Hindia yang kini terbukti laris manis memang adalah pemuja makhluk kegelapan, seperti deretan artis lainnya demi mencapai ketenaran? Hanya aksi panggung yang syarat simbol satanis. Beberapa waktu lebih dulu, warga X sebelumnya Twitter mengungkapkan kekecewaan dan penyesalannya terhadap lirik lagu milik Hindia. Salah seorang netter menyebutkan jika penggalan lirik lagu milik Hindia pada lagu bertajuk Matahari Tenggelam sudah kelewatan. Salah satu penggalan liriknya mendoakan semua orang masuk neraka. Isu ini segera menimbulkan polemik. Ada yang kontra, ada pula yang memaklumi. Ku doakan kita semua masuk neraka. Beberapa penggemar membela Hindia dan menyebutkan jika hal tersebut kemungkinan hanya sebagai seni atau gimmick belaka. Menanggapi riuhnya komentar panas terhadap dirinya, Hindia lantas menjelaskan cukup gamblang. Menurutnya, tema konser yang disarikan dari album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir tersebut memiliki 4 topik besar yang jauh dari satanisme, yaitu keresahan terhadap inflasi, perkembangan teknologi, politik, dan krisis iklim. Adapun malaikat maut sebagai salah satu elemen estetika, menurut Hindia diambil dari literatur dan mitologi Four Horsemen of the Apocalypse sebagai perumpamaan dari malaikat-malaikat yang pernah dianggap baik namun membawa petaka. Sedangkan terkait dengan lirik lagu Matahari Tenggelam yang memiliki lirik mendoakan orang masuk neraka, Hindia menceritakan makna di balik lagu yang viral ini. Matahari Tenggelam menurutnya merupakan lagu tentang cyberbullying dan penggalan lirik kudoakan kita semua masuk neraka. Merupakan kiasan ekstrim yang menggambarkan rasa sakit hati ketika pria bernama asli Baskara Putra itu merasakan cyberbullying yang menyudutkan dirinya di internet. Ia ingin semua orang yang menjadi tukang rundung merasakan sakitnya neraka yang dirasakannya setiap kali dicerca ramai-ramai. Kita semua masuk neraka. Komika Mongol Stres sempat menghebohkan publik karena pengakuannya sebagai mantan anggota aliran sesat. Mongol mengaku pernah jadi pemimpin gereja setan yang tergabung dalam perkumpulan satanik Indonesia. Apakah ia sudah benar-benar menjadi mantan anggota dan taubat nasuha? Atau hanya sekedar sosok kambuhan? Pada awal 2023, pernyataan Mongol Stres soal misi dari Sakte Satanik pada 2025 mendatang memantik atensi warganet. Dalam sebuah video yang viral, Mongol menyebut salah satu misi Sakte Satanik di 2025 yaitu menghilangkan umat manusia dengan penyakit yang dibuat oleh mereka. Mongol mengetahui informasi tersebut, bukan berarti ia masih menjadi bagian dari aliran sesat. Demikian yang tersirat dari pernyataannya kemudian. Rencana itu diketahui Mongol lantaran sebelum keluar dari sekte sesat tersebut, komika itu ikut rapat dengan para satanik di dunia. Bukan kaleng-kaleng, partisipasinya dalam meeting tersebut terkait posisinya sebagai sosok petinggi satanik nomor 2 di Asia. Mongol menjelaskan dalam pertemuan itu semua anggota yang hadir harus memberikan persembahan darah. Mereka juga mengadakan ritual dengan menyanyikan Gregorian Song versi satanik. Bedanya dengan Gregorian Song yang ada di gereja dalam ritual satanik, lagu tersebut hanya dimainkan dalam bentuk instrumen. Setiap anggota yang datang diberi peniti dan jarum. Meski mengaku sudah keluar dari sekte sesat tersebut, namun tak sedikit netizen yang menduga jika Mongol sebenarnya masih menjadi bagian dari sekte satanik itu. Bahkan Mongol disebut tengah menjalankan sebuah misi. Menghilangkan umat manusia dengan penyakit yang dibuat. Itu 2025. Kenapa gua? Saat mengikuti ajang Miss World 2009 di Afrika Selatan,
Pemenang Miss Indonesia 2009, Karenina Sani Halim, malah ramai diberitakan di tanah air sebagai bagian dari keanggotaan sekte sesat berkedok aliran religius Children of God. Keanggotaan Karenina disebut-sebut menurun dari ibunya yang berasal dari Montana, AS. Ibunya disebut adalah anggota sebuah gerakan bernama The Family International. Dugaan itu muncul setelah wawancara Karenina dengan The Jakarta Globe tahun 2009. Kakak dari pesinetron Steve Immanuel itu mengaku ia dan keluarganya aktif dalam gerakan The Family International. Usut penyusul, ternyata menurut penelusuran sejarah, The Family International adalah sempalan dari Children of God. Children of God berkembang luas di dunia, bahkan masuk ke Indonesia, membawa keyakinan tentang pembenaran hubungan sedara dan hubungan menyimpang lainnya. Di Indonesia sendiri, aliran ini resmi dilarang oleh pemerintah sejak 1984. Hingga saat ini belum ada konfirmasi langsung dari wanita 37 tahun ini. Yang pasti ia memang pernah aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Seolah menggenapkan rekor kontroversialnya, YouTuber yang kerap bermasalah ini mengaku pernah ambil bagian dari sekte pengikut setan. Sebelum berlabuh pada dunia sesat tersebut, Eric Olim melakukan pencarian jati diri dengan kerap berpindah agama. Tapi yang ia dapatkan adalah rasa kecewa terhadap Tuhan, hingga pada akhirnya ia terjerembab masuk aliran satanis. Lahir sebagai pengikut Nasrani dan mendapat nama baptis, seleb internet 30 tahun ini juga pernah menjadi seorang muslim. Namun saat menjadi mu'alaf, ia merahasiakan hal tersebut. Hal itu lantaran keluarganya taat agama, ibunya bahkan seorang gembala gereja. Tapi ternyata bagi mantan kekasih Jessica Jane ini, kehidupan beragama tidak sejalan dengan pandangannya. Keraguan dan kekecewaan itulah yang menjadi alasan kenapa Eriko sempat menjadi pengikut sekte satanis. Dia yang pernah heboh karena skandal perselingkuhannya itu, bahkan mengaku sempat hampir menjual jiwanya ke seseorang untuk meminta pertolongan. Tentunya hal itu urung ia lakukan. Namun kini kesesatan itu hanya jadi masa lalu. Belakangan ia mengaku berupaya menjadi seorang pemeluk Kristen yang taat. Pertobatan itu terjadi setelah Eric Olim bebas dari Hotel Prodeo. Kita sudah sering mendengar sejumlah rumor dan teori konspirasi bagaimana sederet artis ternama Hollywood disebut-sebut menjual jiwanya dengan bersekutu dan mengabdi demi meraih ketenaran dan kemapanan. Fenomena ini memang belum cukup populer dialamatkan pada insan industri hiburan tanah air. Tapi sejumlah selintingan rumor hingga pengakuan tadi mengindikasikan jika hal tersebut bukan hal mustahil dipraktekkan oleh selebritas domestik. Yang paling lazim beredar di masyarakat kita adalah praktik pesugihan yang tak ada bedanya sebagai pengikut sekte sesat. Bahkan dengan tingkatan yang lebih lengah dari sesat. Sebab demi meraih kekayaan dan kekuasaan, seorang pelaku pesugihan tak segan menjual jiwanya atau mengorbankan jiwa orang lain pada iblis. Apakah kalian punya cerita terkait sekte sesat hingga pesugihan yang terjadi di sekitarmu?